Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk realistis meskipun Indonesia memiliki cita-cita yang besar. Ajakan untuk realistis tersebut disampaikan saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih jauh jalannya acara Indonesia Economic Outlook, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda. Adi, apa saja pesan Presiden dalam event yang berlangsung tadi? Ya, selamat sore Elvira. Kalau kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, saat ini memang acaranya masih berlangsung, yaitu dilanjutkan oleh dialog-dialog yang juga diisi oleh beberapa menteri dan juga pejabat. Salah satunya saat ini yang tengah berlangsung adalah adanya dialog dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan juga CEO BPI Danantara, yaitu adalah Rosan Roslani. Tadi kalau kita menyimak begitu ya isi dari paparan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia, dirinya kembali menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi ini sebetulnya sudah cukup baik, masih di atas 5%, yaitu adalah 5,11% di antara banyaknya negara-negara yang mengalami slowdown atau perlambatan ekonomi seperti itu. Tadi disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini stagnan di angka 3%. Data ini berdasarkan data dari IMF, World Bank dan juga OECD di tahun 2025. Kemudian tadi juga ia menyampaikan bahwa perdagangan dunia ini juga turun 2,4%. Sedangkan Indonesia ini berhasil menjadi negara nomor 2 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ini artinya adalah salah satu hal yang harus diapresiasi dari kondisi perekonomian di Indonesia. Kemudian tadi yang menarik adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengungkapkan cita-citanya ya untuk membawa Indonesia take off begitu secara ekonomi, di mana di tahun 1998 sedianya Indonesia sudah hampir take off tapi ada gangguan internasional. Sementara itu ia berharap bahwa di tahun ini khususnya atau di skala 5 tahun ke depan Indonesia akan berhasil take off. Sedangkan untuk amunisinya sendiri sudah disiapkan, salah satunya adalah konsumsi rumah tangga, kemudian sektor pangan dan lain sebagainya. Dan juga salah satu amunisinya juga adalah menyoroti program MBG yang saat ini masih terus berlangsung, yang sudah menyediakan makan bergizi gratis setidaknya ada 60 juta porsi per hari. Tadi selain itu kita semua juga didengarkan begitu ya oleh pidato Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyoroti beberapa hal. Salah satunya adalah tadi juga kembali menyinggung bangsa yang besar adalah bangsa yang kemudian berdiri di kaki sendiri, di mana tadi Presiden Prabowo menyebut bahwa apabila kita memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat, negara kita tidak gampang diremehkan. Selain itu tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga menceritakan bahwa beberapa hari lalu begitu ia sempat bertemu dengan Apindo atau pengusaha-pengusaha di kediamannya di Hambalang. Ia menyebut para pengusaha ini mengapresiasi bahwa untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 hingga di awal tahun 2026 ini cenderung naik. Ini dikatakan oleh para Apindo, para asosiasi pengusaha Indonesia. Ini artinya bahwa ekonomi kita ini sedang ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sedangkan untuk MBG sendiri tadi juga sempat disinggung kembali, ini 60 juta per hari porsi, ini juga sudah dibagikan saat ini dari target 82 juta pada tahun ini. Ini juga kembali membuka lapangan pekerjaan dan juga memutar ekonomi kembali. Kemudian tadi Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan program-programnya selain MBG atau adalah pembangunan desa nelayan, Elvira, di mana untuk targetnya sendiri ada 1.000 desa nelayan pada tahun 2026 dan saat ini sendiri sudah dibangun hampir 100 desa nelayan. Jadi desa nelayan ini nanti diharapkan akan bisa memproduksi protein hewani dari sumber daya laut untuk masyarakat, sehingga nanti untuk kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia ini akan semakin terpenuhi. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu ataupun negara terbesar, kelautan terbesar di dunia, sehingga potensi alam dari laut ini harus dimaksimalkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain itu adalah yang disoroti kembali adalah koperasi desa, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung soal koperasi desa. Nanti di koperasi desa ini akan ada farmasi desa merah, kemudian untuk menyediakan obat-obat generik. Jadi nanti obat generik ini akan kemudian lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah, sehingga hal ini juga diharapkan dapat menopang ekonomi di Indonesia. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung bahwa saat ini Indonesia sudah berhasil bersuasembada beras ya di tahun 2025, di
diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya Indonesia ini dapat bersuasembada pangan. Jadi artinya tidak hanya beras saja nanti pangan yang bisa bersuasembada, nanti juga akan ada jagung dan juga bahan pokok lainnya yang bisa bersuasembada. Di mana untuk cadangan beras sendiri di tahun 2025 per Juli ini juga mencapai 4,2 juta ton. Angka ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi ini tadi hal-hal yang sempat dikatakan oleh Presiden Prabowo. Selain itu juga ada efisiensi, di mana Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa program efisiensi yang sudah dilakukan sejak awal masa pemerintahannya ini cukup berhasil dan menghemat setidaknya ada 300 triliun lebih di akhir tahun 2025, dan dana-dana ini kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian program-program prioritas lainnya seperti MBG, kemudian pembangunan di desa nelayan itu sendiri. Dari sisi law enforcement sendiri tadi Prabowo Subianto juga menginstruksikan ya kepala daerah ini untuk kembali menegakkan hukum. Jadi penegakan hukum ini merupakan hal yang penting agar nanti investor-investor dari luar negeri ini bisa atau lebih percaya untuk kemudian menanamkan modal di Indonesia. Tadi menariknya juga Presiden Prabowo juga kembali menyinggung terkait masalah sampah yang kini tengah menjadi sorotan, Elvira, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada semua kepala daerah mulai dari tingkat bupati hingga tingkat provinsi begitu ya, untuk kemudian lebih fokus mengurus sampah. Dan ada salah satu program yang kini juga tengah menjadi sorotan publik, yaitu gentenisasi, di mana nanti pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto sendiri ingin agar semua rumah-rumah mulai dari tingkat kabupaten, kota begitu ya, nanti atap rumah ini sudah tidak menggunakan seng yang dinilai kurang sehat begitu, ataupun nanti akan menimbulkan dampak negatif dari masyarakat sendiri, sehingga nanti seng-seng ini akan diganti dengan genteng itu sendiri. Kami masih akan menunggu, Elvira, bagaimana nanti jalannya dialog-dialog yang saat ini masih tengah berlangsung ya. Ada beberapa menteri lagi yang nanti dijadwalkan akan mengikuti dialog. Tentu kita ingin agar nantinya dari dialog-dialog pada Indonesia Economic pada hari ini dapat meyakinkan para investor tersebut untuk kembali berinvestasi di Indonesia dan menepis anggapan dari lembaga-lembaga pemeringkat dunia, salah satunya dalam Moody's Rating yang kemarin baru menurunkan standar ranking kita, Elvira, ini untuk kembali bisa menarik para investor untuk kemudian berinvestasi di Indonesia. Elvira. Baik, Adi Dwi Nanda, terima kasih update Anda.